Baik, perkenalkan saya Chandra Wijaya dengan NIM 223020503052. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS komunikasi data saya dengan soal yaitu Anda adalah seorang network engineer pada suatu internet service provider. ISP tempat Anda bekerja menjalin kerjasama dengan PT Komunikasi Data Lancar untuk menyediakan akses internet di kantor yang akan dibangun. Anda diminta untuk merencanakan pembangunan jaringan internet di sana, khususnya di bagian infrastruktur. Anda diminta merencanakan implementasi jaringan yang akan dipresentasikan ke manajer Anda dan pimpinan dari PT Komunikasi Data Lancar tersebut. Dengan kondisi, yaitu PT Komunikasi Data Lancar memiliki beberapa kantor cabang yang ada di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Palangkaraya, Bali, Manado, dan di Ambon. Nah, seluruh kantor cabang harus terhubung ke kantor pusat. Bandwidth antar cabang menjadi prioritas. Dengan memperhatikan kondisi di atas, poin-poin yang harus ada pada hasil perencanaan itu antara lain yaitu topologi jaringan komputer dalam bentuk fisikal dan logikal, di mana nanti untuk memudahkan dalam memahaminya akan dibuatkan pada Cisco Packet Tracer. Lalu ada teknologi media transmisinya, terdapat juga perencanaan perangkat pada layer 1-3 pada OSI layer, di mana layer 1 itu merupakan physical layer, layer 2 itu merupakan data link layer, dan layer 3 itu merupakan network layer. Selanjutnya yaitu penerapan pair connection classifier yang sesuai dengan literatur di nomor 1. Yang terakhir yaitu saran berkaitan dengan QoS yang di dalamnya terdapat rekomendasi nilai throughput, rekomendasi nilai packet loss, dan jitter-nya. Langsung saja kita ke topologi jaringan komputer bagian fisikal. Di sini sudah saya buatkan topologi jaringan komputer berbentuk fisikalnya. Ada beberapa kantor-kantor di setiap kota di Indonesia, di mana kantor pusatnya berada di Makassar, yaitu PT Komunikasi Data Lancar, dan kantor-kantor cabangnya berada di beberapa kota-kota, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Bali, Palangkaraya, Manado, dan di Ambon. Di mana di setiap ruangan ini, di setiap kantor ini terdapat wiring closet. Di dalam wiring closet ini terdapat perangkat-perangkat yang akan digunakan untuk melakukan transmisi jaringan nantinya, di mana perangkatnya itu terdiri dari PC, router, dan switch. Lalu ada topologi jaringan komputer berbentuk logikalnya. Ini merupakan bentuk logikalnya, sudah dibedakan di mana pusat berada di tengah. Lalu yang berwarna kuning itu merupakan cabang-cabang dari PT Komunikasi Data Lancarnya yang berada di kota-kota seperti Palangkaraya, Medan, Jakarta, Surabaya, Bali, Ambon, dan Manado. Di mana seperti yang disebutkan tadi, di dalam setiap kota atau gedung untuk kantornya itu terdapat router, switch, dan PC dalam melakukan transmisi data nantinya. Selanjutnya yaitu teknologi media transmisinya, yaitu dalam topologi tersebut media transmisinya menggunakan kabel yaitu kabel UTP jenis strike dan kabel fiber optik. Nah, kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair digunakan untuk transmisi jarak pendek. Pada kasus tersebut, kabel UTP ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti switch, router, dan PC yang berada dalam satu ruangan, baik itu dalam ruangan di kantor, cabang, maupun di kantor pusat. Kabel UTP ini umumnya lebih sering digunakan untuk transmisi jaringan atau penggunaan jaringan kabel yang berada dalam satu ruangan saja. Sedangkan kabel fiber optik itu digunakan untuk menghubungkan perangkat atau melakukan transmisi yang jaraknya sangat jauh. Nah, seperti pada kasus yang sudah
buatkan infrastrukturnya, itu menghubungkan antar kota atau pulau antara kantor cabang dengan kantor pusat. Kabel fiber optik akan mempertahankan kualitas transmisi di jarak yang sangat jauh dengan mengoptimalkan kecepatan, keandalan, dan kualitas dalam transmisinya. Selanjutnya yaitu perencanaan perangkat pada OSI layer. Layer yang pertama yaitu physical layer. Pada physical layer ini akan dilakukan transmisi jaringan secara fisik. Nah, di mana layer ini mempresentasikan bagaimana jaringan bisa terhubung secara fisik. Bit dan data pada frame akan dikonversikan menjadi sinyal digital agar dapat ditransmisikan melalui media transmisi. Pada tugas yang sudah dilakukan, media transmisi jaringan akan dikirimkan melalui kabel UTP dan kabel fiber optik, sehingga transmisi jaringan akan tersalurkan dan akan disalurkan ke penerima. Ini merupakan contoh gambar dari fiber optik dan komponen-komponen dalam fiber optik yang sudah seperti dijelaskan sebelumnya. Fiber optik ini cukup bagus untuk melakukan transmisi jaringan atau data yang jaraknya sangat jauh seperti antar kota, di mana Telkomsel atau jaringan-jaringan lain juga kadang menggunakan fiber optik untuk melakukan transmisi datanya. Lalu di sini ada kabel UTP. Di sini kabel UTP memiliki banyak versi, ada Cat5e, Cat5, Cat6, dan lain-lain. Nah, dalam kabel UTP ini biasanya terdapat komponen kabel-kabel lagi yang terdiri dari 8 warna, seperti putih orange, putih biru, putih hijau, coklat, dan lain-lain sebagainya. Di mana nanti kabel-kabel ini akan disambungkan menggunakan RJ45 untuk membuat menjadi kabel LAN agar dapat digunakan. Selanjutnya pada layer 2 atau data yang merupakan data link layer akan ditentukan bit data menjadi bentuk format frame. Pada tugas yang sudah dikerjakan, perangkat yang digunakan pada layer ini itu adalah switch. Switch akan menjadi penghubung antara perangkat-perangkat di dalam topologi dengan melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke perangkat tujuan. Nah, switch itu akan mencocokkan MAC address perangkat tujuan. Jadi, masing-masing perangkat di layer 2 ini, yaitu data link layer, memiliki identitas yang disebut dengan MAC address. Ini merupakan contoh gambaran switch pada Cisco Packet Tracer. Dan ini merupakan contoh gambaran switch yang saya ambil dari Google sebagai contoh untuk gambaran switch di dunia nyata. Lalu pada layer yang ketiga itu merupakan network layer yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header pada paket-paket, dan melakukan routing untuk mendistribusikan setiap paket data yang masuk ke dalam sistem jaringan menuju lokasi masing-masing sesuai dengan IP address yang sudah dibuat atau didefinisikan sebelumnya. Jadi, pada layer ini, masing-masing perangkat juga memiliki identitas yang unik dan yang dinamakan dengan IP address. Pada layer ini, akan dilakukan pengalamatan atau routing agar user dapat terhubung satu sama lain. Pada tugas yang dikerjakan, perangkat yang digunakan pada layer ini yaitu router. Ini merupakan contoh bentuk router pada Cisco Packet Tracer, dan juga ini merupakan contoh router pada dunia nyata yang sering kita temui. Selanjutnya yaitu penerapan pair connection classifier. Nah, penerapan pair connection classifier itu merupakan teknik untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan lalu lintas jaringan berdasarkan jenis koneksi atau karakteristiknya. Dalam konteks topologi jaringan yang sudah dibuat, dengan kantor cabang dihubungkan menggunakan kabel UTP strike, dan kantor cabang dihubungkan dengan kantor pusat menggunakan fiber optik, penerapan pair connection classifier bisa dilakukan pada router di setiap kantor cabang. Klasifikasi berdasarkan jenis koneksi, di mana router di setiap kantor cabang bisa dikonfigurasi untuk mengklasifikasikan jenis koneksi yang masuk dan keluar dari jaringan. Misalnya,
membedakan lalu lintas internal, lalu lintas internet, atau jenis layanan tertentu. Lalu pengaturan firewall, dengan penerapan Pair Connection Classifier, kita dapat menggunakan firewall pada router untuk memfilter dan mengatur akses berdasarkan jenis koneksi. Contohnya, memungkinkan atau memblokir akses berdasarkan protokol, port, atau aplikasi tertentu. Lalu pengelompokan prioritas layanan atau QoS. Router juga dapat mengatur prioritas layanan berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan. Misalnya, memberikan prioritas lebih tinggi untuk lalu lintas VoIP atau aplikasi penting lainnya. Lalu, implementasi IDS atau IPS atau Intrusion Detection System atau Intrusion Prevention System, Pair Connection Classifier memungkinkan identifikasi dan respon terhadap ancaman keamanan berdasarkan jenis koneksi, di mana IDS atau IPS dapat diaktifkan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman sesuai dengan kategori atau tipe koneksi tertentu. Penerapan Pair Connection Classifier ini memungkinkan pengaturan yang lebih cermat dan pengelompokan lalu lintas jaringan berdasarkan jenisnya. Ini akan membantu dalam mengelola lalu lintas, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Dengan konfigurasi ini, pengelolaan jaringan akan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing jenis koneksi yang berbeda. Lalu, yang terakhir, saran untuk berkaitan dengan QoS-nya. Untuk throughput-nya itu memberikan alokasi bandwidth yang lebih besar untuk kantor pusat dibandingkan dengan cabang-cabang. Nah, rekomendasi nilai throughput yang baik adalah minimal 100 Mbps untuk kantor pusat dan 10 Mbps untuk setiap kantor cabang. Nilai ini memastikan transfer data yang cepat dan efisien antar lokasi tanpa terlalu banyak keterlambatan dalam proses komunikasi atau transmisinya. Lalu terdapat packet loss. Saran untuk tingkat packet loss adalah kurang dari 1%, di mana hal ini penting untuk memastikan bahwa transmisi data tetap handal tanpa kehilangan banyak paket data selama proses pengiriman, dan target packet loss harus dijaga sekecil mungkin. Lalu jitter, rekomendasi untuk nilai jitter adalah kurang dari 30 ms. Dengan mempertahankan jitter pada tingkat yang rendah, jaringan akan memberikan kualitas layanan yang stabil dan konsisten, terutama saat mentransmisikan data yang sensitif terhadap latensi seperti VoIP atau video conference. Dengan memastikan bahwa throughput mencapai minimal 100 Mbps untuk kantor pusat dan setidaknya 10 Mbps untuk setiap kantor cabang, packet loss kurang dari 1%, dan jitter kurang dari 30 ms, itu akan membantu dalam mencapai kinerja jaringan yang diharapkan. Ini memungkinkan aliran data yang lancar dan konsisten antar lokasi dengan keandalan yang tinggi. Langsung saja kita lihat infrastrukturnya pada Cisco Packet Tracer, di mana ini merupakan bentuk fisikalnya tadi. Pada fisikal ini, kantor pusatnya berada di Kota Makassar, berada di tengah-tengah antara kota-kota ini agar lebih mudah untuk menyambungkannya, karena pada soal tidak ditentukan di mana kantor pusatnya berada. Jadi, kantor pusat yaitu PT Komunikasi Data Lancar saya letakkan di Makassar. Lalu ada kantor cabang Ambon, kantor cabang Manado, kantor cabang Palangkaraya, kantor cabang Medan, kantor cabang Jakarta, Surabaya, dan Bali. Setiap kantor cabang akan dihubungkan ke kantor pusat menggunakan kabel fiber optik, karena fiber optik menggunakan transmisi yang sangat bagus dalam melakukan transmisi data, dan itu sangat cocok ketika kita ingin melakukan transmisi data yang jaraknya sangat jauh seperti halnya pada kasus ini, di mana seperti pada Palangkaraya dengan Makassar. Nah, pada setiap kantor, contohnya kita masuk ke kantor pusat, itu terdapat wiring closet. Yang di dalam wiring closet ini
terdapat perangkat-perangkat yang akan digunakan untuk melakukan transmisi jaringan. Di sini terdapat PC, ada PC 2, ada PC 1. Di sini ada 2 PC. Lalu ada switch, ada router pusat, dan juga begitupun yang lainnya. Lalu untuk logikalnya, di sini pusatnya berada di tengah-tengah antara kantor-kantor cabang yang berbentuk seperti topologi star, di mana sebagai pusatnya merupakan PT Komunikasi Data Lancar, pusat transmisi jaringan. Nah, di dalam setiap kantor, di setiap daerah, pusatnya berada di Makassar, lalu ada cabang di Palangkaraya, cabang di Medan, cabang di Jakarta, Surabaya, Bali, Ambon, dan Manado. Itu di dalamnya terdapat perangkat router, switch, dan PC. Lalu, di dalam router di bagian pusat, yaitu PT Komunikasi Data Lancar, itu dibuatkan bandwidth yang besar, yaitu dibuat 100 Mbps, dan juga dibuatkan IP address-nya untuk sebagai identitas pengalamatannya agar bisa dikonfigurasikan dengan cabang-cabangnya nantinya. Lalu di sini terdapat MAC address-nya juga. Lalu begitupun dengan kantor cabangnya yang ada di Palangkaraya. Contohnya kita buka di Palangkaraya. Di sini untuk bandwidth-nya dibuat 10 Mbps. Lalu dibuat juga IP address-nya dan subnet mask-nya, yaitu merupakan default 255.255.255.0. Di sini juga MAC address-nya yang merupakan identitasnya. Begitupun dengan kantor-kantor cabang yang lainnya. Nah, karena kita tadi sudah membuat IP atau identitas dari masing-masing perangkat atau router dan juga perangkat-perangkat lainnya di dalam setiap kantor cabang, di sini pada setiap router kantor di setiap daerah, bagian ERP-nya ditambahkan network address-nya. Itu contohnya di sini 192.168.0.0 itu merupakan untuk router pusat. 192.168.1.0 itu merupakan untuk yang di bagian Jakarta, dan begitupun seterusnya. Sehingga ketika kita melakukan transmisi jaringan, itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk MAC address, seandainya kita ingin melihat MAC address, di sini kita bisa meletakkan kursor langsung pada Cisco Packet Tracer. Bisa kita lihat di sini langsung tampil MAC address-nya untuk IP address-nya dan juga port-portnya. MAC address dan IP address ini merupakan identitas dari setiap perangkat atau setiap port tersebut. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan transmisi data contohnya dari PC 1 kantor pusat ke PC 1 di Palangkaraya. Dia pertama akan valid karena dia akan gagal. Dia melakukan pengenalan terlebih dahulu. Lalu yang kedua baru dia akan sukses. Nah, jika dalam bentuk simulation-nya bisa kita lihat
dia melakukan transmisi data dari kantor pusat, yaitu PT Komunikasi Data Lancar, ke kantor cabang yang ada di Palangkaraya. Di mana dia akan mengirimkan terlebih dahulu ke kantor cabangnya, baru dia akan kembali lagi ke kantor pusatnya, lalu akan tampil apakah dia berhasil atau tidak. Kembali lagi dia ke PC satunya, berhasil, dan berhasil. Dalam simulasi di fisikalnya bisa kita lihat contohnya tadi dari kantor pusat ke kantor cabang. Dari PC 1 kantor pusat ke PC 2 kantor cabang. Itu dia akan sukses. Lalu kita lihat dalam bentuk fisikalnya. Di sini data yang ingin kita kirimkan pertama di kantor pusat dia akan diolah terlebih dahulu, baru dia akan dikirimkan ke kantor cabang yang ada di Palangkaraya. Di Palangkaraya pun dia akan diolah kembali oleh perangkat-perangkat yang ada di kantor cabang Palangkaraya ini. Lalu setelah berhasil diolah, dia nanti akan kembali lagi ke kantor pusat dan akan muncul statusnya apakah berhasil atau tidak. Di sini setelah dikembalikan ke kantor pusat, dia akan diolah kembali data yang sudah kita kirimkan tadi ke kantor cabang Palangkaraya, dan dia tampil adalah sukses, dan di sini tandanya adalah centang. Artinya data yang kita kirimkan sukses dan kantor-kantor yang ada di setiap kota ini artinya sudah terhubung dan kita bisa melakukan transmisi pada setiap kantor yang ada di setiap kota seperti Palangkaraya dengan pusat, Manado dengan pusat, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari proyek UAS Komunikasi Data saya dengan pembuatan infrastruktur dari PT Komunikasi Data Lancar. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih.